Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti ajma'in. Akhusuhu sadar wa ala hadini kulli niyatin salihah niyatin muslimin fi hadzal masjid al-muqarrabin hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah. Allah masih berikan kepada kita ketetapan iman, Islam, ihsan, diberikan oleh Allah istiqomah sehingga masih bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah dilanjutkan, kita berzikir kepada Allah. InsyaAllah dan harapan kita seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dilanjutkan taklim kita. Pembahasan masih menceritakan tentang sifat-sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yata'u akibahu rajulani qattun in kanu salasatan masya bainahum wa in kanu jama'atan qaddama ba'dahum. Di antara kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan uswah keteladanan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah itu berjalan bersama dengan dua orang, maka Rasulullah selalu mendampingi atau berdampingan. Artinya tidak tertinggal, jamaah tersebut atau teman tersebut tidak akan tertinggal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beberapa orang, di sini disebutkan wa in kanu salasa masya bainahum. Ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat dengan jumlah 3 orang, maka Rasulullah ada di tengah-tengah di antara mereka. Ini di antara uswah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu jama'atan, ketika Rasulullah berjalan bersama dengan jamaah, artinya dengan kelompok sahabat yang banyak bersama dengan sahabat-sahabatnya, maka Rasul menyatakan qaddama ba'dahum, sebagian ada di depannya, ada di kanan kiri dan sekelilingnya. Itu di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian secara menyeluruh kepada para sahabat-sahabatnya. Ini keteladanan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu memberikan satu keteladanan yang baik yang selalu kita harus fahami, kita lihat dan kita teladani. Gimana di antara kita dengan satu saudara kita yang lain itu selalu memberikan ikhtiram, memberikan kemuliaan yang sama, penghormatan yang sama. Ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'laihi bada'a bil yumna wa idza khala'a khala'al yusra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu contoh
keteladanan tentang mengamalkan suatu amaliyah, diberikan contoh dengan mendahulukan al-yumna. Al-yumna artinya adalah bagian sebelah kanan. Ini dicontohkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'laihi bada'a bil yumna. Ketika beliau memakai sandal, ini sesuatu yang kecil. Beliau memberikan contoh ketika beliau memakai sandal, memulai memakainya adalah bil yumna, dengan bagian kanan, artinya dengan mendahulukan kaki kanan yang terlebih dahulu. Wa idza qala'a, ketika beliau melepaskannya, qala'al yusra, yaitu melepaskannya dengan bagian kiri yang terlebih dahulu. Ini diantara uswah keteladanan yang beliau berikan. Termasuk masalah-masalah yang kecil yang kadang-kadang kita kurang perhatian. Ternyata ini kalau kita perhatikan kemudian kita amalkan, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan ini termasuk dikenal dengan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kalau sudah diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, kita usaha untuk mengambilnya, untuk mengamalkannya. Ini disebutkan adalah ihya usunnatih, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada beberapa pernyataan para ulama di saat zaman akhir seperti saat ini, ya, bahwa menghidupkan sunnah ini jauh lebih berat, ya, atau dibandingkan dengan kalau zaman dulu para sahabat-sahabat, yaitu diajak bersama Rasulullah untuk berjihad fisabilillah, datang ke medan perang. Akan tetapi sekarang kita menghidupkan sunnah ini jauh lebih berat tantangannya di saat-saat di zaman akhir ini. Satu contoh kecil misalnya, Rasulullah SAW memberikan satu bimbingan pada kita untuk menghidupkan puasa yang usbu'iyah, puasa seminggu sekali, ya, dengan adanya disunahkan puasa Isnin dan puasa Kamis. Ini kalau kita perhatikan puasa yang disunahkan Rasulullah seminggu sekali ini, padahal kalau kita ambil dari hikmahnya, kesehatan pasti kita akan dapatkan dengan puasa tersebut. Yang kedua, nilai takwa pasti akan kita dapatkan dengan menghidupkan puasa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan dijauhi minasyaiton, dijauhkan dari setan. Ini sudah diberikan oleh Rasulullah tentang penjabaran hikmahnya. Bermacam-macam hikmah akan kita dapatkan. Menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang sehat, kemudian dijauhkan dari godaan syaitan. Akan tetapi dari kita untuk melaksanakan istiqomah begitu berat. Ini amalan sunnah, ya. Kadang ada amalan yang sunnah yang tahunan saja juga sulit luar biasa. Seperti melaksanakan puasa bulan Dzulhijjah atau dikenal dengan Arafah. Padahal itu kalau kita jalanin, Rasulullah sudah memberikan kabar gembira berapa nilai kebaikan yang akan kita raih dengan menghidupkan sunnah itu. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa kita, ya, ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa yang lalu, 1 tahun yang lalu dan yang akan datang dalam ampunan Allah. Ini kan kemuliaan-kemuliaan di dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Tapi begitu beratnya kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Kita usahakan terus, sekecil-kecil apapun sunnah yang dicontohkan Nabi, kita ikuti. Nabi memberikan satu kemuliaan kepada kita kalau kita menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan dunia ini. Maka Nabi Muhammad memberikan satu kesan, orang yang mau menghidupkan sunnahku itu berarti dia punya kekuatan mahabbah, cinta kepadaku. Kalau orang cinta kepadaku, diberikan satu kemuliaan, nanti ma'i, kata Nabi. Ma'i artinya bersamaku bil jannah, ke dalam surga. Ketika kita ngomongin tentang amaliyah sunnah, kalau umat Islam kita sudah menghidupkan sunnah, berarti insya Allah sudah dipastikan fardunya akan sempurna. Itu hakikatnya. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, hakikatnya
ibadah fardu kita sudah dipastikan sempurna. Jangan sampai kita masih terbalik. Ada sebagian dari kita menghidupkan sunnah, tapi amal wajibnya ditinggalkan. Ada seseorang menghidupkan sunnah seperti terwih di bulan Ramadan, istiqomah, tapi ibadah sholat wajibnya dari 5 waktu banyak tarikus sholat. Kemudian sholat Jumatnya banyak ditinggalkan. Ini adalah belum memahami hakikat ibadah yang sebenarnya. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah, sudah pasti kewajiban akan dilaksanakan dengan sempurna. Karena kata baliknya, wong sunnah saja dihidupkan, bagaimana mungkin wajibnya akan ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana idza taqala al-masjida adkhala rijhalul yumna. Kemudian beliau memberikan contoh ketika masuk ke satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Disebut dalam satu hadis Rasul menyatakan bahwa tempat yang paling mulia ini masjid adalah ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah adalah masjidnya. Berarti kalau kita ini duduk di masjid, i'tikaf di masjid, ibadah di masjid, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah karena tempatnya sangat dicintai oleh Allah. Kita di dalam satu tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan tempat yang satu ini, yang saat ini kita duduk di dalamnya, adalah dinisbahkan dengan sebutan Baitullah. Dinisbahkan dengan disebutkan kemuliaannya dengan ini adalah rumahnya Allah. Jadi ketika Rasulullah masuk masjid, jangan lupa kita usahakan untuk menghidupkan sunnahnya, yaitu mendahulukan kaki kanan duluan. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan setelah kita masuk mendahulukan kaki kanan duluan, kemudian jangan lupa ada satu amaliyah berikutnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu betapa perhatiannya Rasulullah tentang tahiyatul masjid. Ya, ini Baitullah, rumahnya Allah. Kemudian kita ketika masuk di Baitullah ini disunnahkan untuk memberikan ikhtiram, maka disebutkan tahiyatul masjid. Memberikan kemuliaan dengan rumah Allah ini dengan apa? Dengan cara sholat sunnah 2 rakaat. Sampai pernah dalam satu ketika, ini perhatian Rasulullah tentang tahiyatul masjid. Ada seseorang datang ke masjid. Pada saat datang ke masjid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan khutbatul Jum'ah, sedang melaksanakan khutbah Jumat. Kalau kita berbicara tentang khutbah Jumat, bahwa khutbah Jumat ini sebagian ulama berikan satu pernyataan bahwa kita ketika melaksanakan sholat Jumat diterangkan bahwa sholat Jumat ini hanya 2 rakaat. Kemudian yang 2 rakaatnya adalah diganti dengan khutbatul Jum'ah, dengan khutbah ini, dengan 2 khutbah. Berarti kalau kita mendengarkan khutbah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, karena adalah pengganti dari 2 rakaat setiap kita melaksanakan sholatul Jum'ah. Artinya khutbah itu sangatlah penting. Bahkan ada persyaratan menjadikan afsah sholat Jum'ah indana, artinya indana ini menurut pandangan mazhab al-Imam Syafi'i, walaupun nanti di beberapa mazhab berbeda. Di dalam mazhab Imam Syafi'i diterangkan ada syurut untuk menjadi arba'ina nafari, yaitu 40 jamaah yang mustami untuk mendengarkan khutbah. Pada saat Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba datanglah seorang, kemudian orang tersebut datang ke dalam masjid itu tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dia langsung duduk. Pada saat itu dia langsung duduk. Ketika dia langsung duduk, sama Rasulullah langsung ditegur, diingatin.
dengan sebutan ya fulan bin fulan kum wa shalli rak'ataini khafifatain. Diperintah sama Rasulullah, bangunlah kamu, laksanakan dulu sholat 2 rakaat dengan ringkas. Khafifah artinya ringkas atau cepat. Jadi Rasulullah tetap memberikan satu anjuran menghidupkan sunnah, yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap sunnah yang diajarkan oleh beliau. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika khutbah sedang disampaikan, kita ambil pemahamannya adalah kita tetap disuruh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan cepat. Artinya pembacaan qiraah surahnya dipercepat, tasbihnya juga bisa dikurangi. Kalau kita biasanya membaca tasbih di dalam rukuk kita, di dalam sujud kita yang biasanya 3 kali, bisa ikhtisar sunnah 1 sudah cukup, biar sholatnya lebih cepat. Setelah itu langsung dilanjutkan untuk mendengarkan khutbah. Ini perhatian Rasulullah agar kita ini umatnya tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi kulli syai'in ahdzan wa ata'at. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, kalau beliau mengambil sesuatu selalu beliau menggunakan tayammun, yaitu tangan kanan beliau. Dan juga beliau ketika memberikan sesuatu juga dengan menggunakan tangan kanan beliau, kecuali sesuatu itu yang sikol artinya berat, sehingga kalau tangan kanan saja tidak mampu untuk mempertahankan bobot beratnya itu, maka boleh diberikan dengan kedua tangan, dengan dua-duanya untuk memberikan, kalau itu sesuatunya yang berat. Artinya tangan kiri ini hanya untuk membantu pada saat-saat tangan kanan ini tidak mampu. Sebagian ulama memberikan satu contoh seperti ini. Ini adalah perhatian yang dicontohkan oleh Nabi. Seandainya kita itu meminum sebuah air, pada saat itu kita sedang menikmati makan, dan kita menikmati makan itu pas ketepatan yang kita makan adalah sesuatu yang bisa kita makan dengan tangan secara langsung, bukan dengan mil'ah, dengan sendok, tapi dengan tangan kita. Di saat kita makan dengan tangan kita, sudah barang tentu karena tangan kita digunakannya untuk alat memakan, berarti di situ akan terkena yang namanya sayur mayur, atau terkena dengan yang lainnya, sambal dan lain sebagainya. Lah di tengah-tengah kita ini makan tersebut, ternyata kita haus, kepingin minum. Itu sampai diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk mengikuti ittiba bisunnati Nabi. Tangan kiri ini hanya sebagai alat pemegang saja. Jadi kalau dicontohkan seperti ini, kita contohkan ini untuk alat pemegang saja, tapi minumnya tetap pakai tangan kanan. Ini nanti ditaruh kemudian diminum. Jadi ini yang menggerakkan adalah tetap tangan kanan. Ini dihukumi bahwa kita tetap ittiba kepada Nabi, minumnya pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Kalau ini kita lepas langsung kita minum, ini berarti namanya minumnya adalah dengan tangan kiri. Ikhtilafu sunnatin Nabi, berarti kita ikhtilaf, berbeda dengan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan tangan kanan, tapi kita meminumnya pakai tangan kiri. Biar tetap tangan kanan, maka yang tangan kita ini banyak, di sini ada sayur mayur, ada sambal dan lain sebagainya, maka ditaruh di sini kemudian digerakkan. Jadi ini adalah alat untuk meminumnya tetap dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hurairah itu Masya Allah sangat luar biasa, sahabat yang sangat luar biasa.
yang pada saat-saat ini banyak kritikan tentang Imam Abu Hurairah, karena Imam Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Ternyata Bapak, kalau kita ungkap sejarahnya sedikit aja dengan Abu Hurairah, memang Abu Hurairah ini Masya Allah mendapatkan keistimewaan tersendiri dari Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat, Imam Abu Hurairah ini dengan beberapa teman lagi i'tikaf di masjid. Kemudian diantaranya ada Imam Abu Hurairah, ada Hasan bin Sabit dan lain sebagainya. Di saat beliau ada di dalam masjid ini i'tikaf, setelah i'tikaf beliau berdoa. Di antara doanya adalah, ya, teman-teman itu dalam doanya mengungkap, meminta, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang manfaat, yang barokah. Itu di antara ungkapan doa-doa dari para sahabat itu. Kemudian ketika mereka berdoa, karena Rasulullah datang pada saat itu dalam kisahnya, kemudian Rasulullah mendengar doa-doa mereka, kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Ya, artinya Rasulullah memberikan ungkapan amin itu bukan hanya pada saat kisah di mimbar. Di mimbar pada saat Rasulullah di mimbar naik anak tangga yang pertama mengucapkan amin, anak tangga yang kedua mengucapkan amin, yang ketiga amin. Artinya apa? Dalil-dalil ataupun contoh-contoh dari Nabi mengaminkan doanya orang lain itu sudah dari dulu. Nah, ini Rasulullah juga pernah mengaminkan doanya sahabat. Sahabat ini berdoa, kemudian Rasulullah mendengarkan doa-doa tersebut, Rasulullah mengucapkan amin. Jadi kita adalah mengambil bagian dari apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi ketika kita di masjid kita ini, di Masjid Al-Muqarrabin, guru kita berdoa, kita aminkan. Kenapa? Karena doanya juga doa ammah. Nggak mungkin doa khos, doanya juga umum. Karena kalimatnya adalah kalimat yang sifatnya jama'i. Sedangkan tadi yang kita baca di dalam Wirdul Latif itu lebih banyak doanya adalah doa infirodi. Ya, kalimatnya adalah banyak kalimat untuk pribadi kita. Ya, kita minta kepada Allah di situ tadi, ya, dari kebaikan hari-hari kita. Ini adalah untuk diri kita. Maka kita baca doanya adalah jama'i, kita baca bersama-sama karena kalimatnya lebih banyak adalah individu, kalimat pribadi-pribadi, makanya kita baca bersama-sama. Kalau yang tadi dipimpin oleh guru kita, setelah imam, setelah zikir bersama, dipimpin doa, kita mengaminkan karena doanya adalah doa jama'i. Lah, pada saat sahabat sudah berdoa, baru giliran berikutnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah berdoa juga, tapi doanya Abu Hurairah apa? Jadi kalau bahasa kita, ya Allah, berikanlah aku seperti yang diminta oleh teman-temanku tadi. Jadi doanya nggak pakai nyebut, nggak pakai apa gitu. Jadi yang diminta oleh teman-temanku tadi, aku minta juga, ya Allah, berikan aku seperti dia. Terus tambahannya, dan aku minta kepadamu, ya Allah, jangan kau sampai lupakan kepada saya ilmu-ilmu yang telah engkau berikan pada kami. Jadi minta jangan sampai dilupain. Itu diantaranya doa kekhususan yang diungkapkan oleh Imam Abu Hurairah. Rasulullah juga mengucapkan amin, semoga dikabulkan permintaan itu. Ketika diaminkan oleh Rasulullah, sahabat yang lain, ya Rasulullah mintakan juga kami seperti Imam Abu Hurairah. Jangan ada yang dilupain sama sekali ilmu-ilmu tersebut. Kata Rasulullah, sudah didahuluin oleh Abu Hurairah. Jadi seolah-olah kayaknya sudah lewat itu. Itu diantara keistimewaan Imam Abu Hurairah. Setelah doa itu disampaikan, diaminkan oleh Rasulullah, di tahun-tahun berikutnya Imam Abu Hurairah itu pernah ditajribat, dites, Pak. Ya, zaman pemimpin saat itu adalah seorang pemimpin namanya Marwan. Marwan ini pernah memanggil Imam Abu Hurairah dengan mendengar ketenaran Imam Abu Hurairah, kecerdasan Imam Abu Hurairah. Kemudian sampai hadis kok banyak banget Imam Abu Hurairah. Pengen tahu seperti apa sih kehebatannya Imam Abu Hurairah. Setelah sampai di tempatnya Marwan, kemudian ditanyain beberapa masalah.
Setelah ditanyain beberapa masalah, dijawab satu persatu oleh Imam Abu Hurairah. Setelah dijawab satu persatu oleh Imam Abu Hurairah, tanpa disadari Marwan ini atau menyuruh seseorang untuk mencatat. Jadi pertanyaan itu dicatat, jawabannya juga dicatat. Apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Hurairah? Ya. Selesai pertanyaan itu sudah cukup. Kemudian Imam Abu Hurairah pamit, juga diberikan izin, sudah rapi. Nah, beberapa bulan berikutnya Imam Abu Hurairah dipanggil lagi, ditanyain dengan pertanyaan yang sama, ya, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian ketika itu diperdengarkan lagi oleh salah satu sekretaris yang mencatat tadi, ya, setelah ditanya, kemudian dijawab satu persatu pertanyaan dari Marwan tersebut oleh Imam Abu Hurairah. Ditanya, ketika dijawab itu pertanyaan yang sama, dijawab dengan yang sama, susunan bahasanya sama. Tidak aja juga yang terbalik dari ucapan-ucapan Imam Abu Hurairah 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu itu enggak ada yang berbeda sama sekali. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Bahkan susunannya pun enggak ada yang terbalik. Kalau kita pagi hari ngomong, sore ditanyain lagi dengan pertanyaan yang sama, insya Allah jawabnya sudah beda. Susunan kata-katanya sudah beda. Beliau menjawabnya dengan ayat yang sama, hadis yang sama, tutur katanya, susunan bahasanya yang sama. Itu diakui bagaimana kecerdasan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada ulama-ulama mutaakhirin, ya, ulama-ulama di zaman akhir tiba-tiba mengkritik Imam Abu Hurairah dan lain sebagainya, ya kita nggak usah ikut-ikut, ya. Ya kita lewat, nggak pantas, nggak layak untuk kritik gitu kan, ya. Kita nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti teknologi, tiba-tiba kritik Pak Habibie gitu, ya nggak pantas juga, ya. Ini hablum minanas yang setingkat kita, apalagi ini sekelas Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau langsung menyaksikan bagaimana keindahan kemuliaan Nabi Muhammad, belajar langsung, kemudian ikut terus apapun dalam kondisi itu, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit demi sedikit kita terus bahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menambahkan wawasan, pemahaman kita, ta'aruf kita, pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harapannya akan bertambah rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi, dan akan sempurna di dalam ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya. Demikian kita bahas pagi hari ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an marhuma, tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.